Siapa yang sangka, di umur 26 menuju 27 tahun ini, saya harus mendekam di penjara, meninggalkan rumah, kehilangan pekerjaan saya, hanya karena saya menyampaikan suara hati, aspirasi, kritik, kekecewaan, bela sungkawa, dan menggunakan hak bersuara saya sebagai warga negara untuk beropini, berekspresi atas suatu peristiwa yang sangat memilukan. Yang terlintas di pikiran saya di tanggal 28 sampai 29 Agustus 2025 ketika membuat 4 postingan tersebut adalah saya merasa sangat kecewa, sedih, marah, resah, tidak aman, dan juga terkhianati oleh instansi kepolisian. Yang mulia, tidak ada niat sedikit pun juga kemampuan saya untuk memprovokasi. Saya hanya menggunakan hak bersuara saya sebagai rakyat Indonesia, mengekspresikan suara hati saya, kesedihan saya sebagai perempuan, dan menyuarakan keresahan, kegeraman, juga kekhawatiran saya sebagai pemuda, dan rasa gotong royong saya sebagai rakyat Indonesia, melihat ketidakadilan yang terjadi, dan kemalangan menimpa almarhum Ahmad Kurniawan, sesama seorang manusia, pemuda, dan rakyat Indonesia. Sebagai seorang manusia dengan hati nurani, dan rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, melihat pelakuan polisi terhadap rakyat yang sedang beraspirasi saat Agustus 2025 kemarin membuat saya kecewa, sedih, dan geram. Dan saya yakin setiap orang dengan hati nurani dan setiap warga negara yang menjunjung tinggi nilai gotong royong akan merasakan hal yang sama dan tergerak untuk menyuarakan tuntutan keadilan. Jika ekspresi, suara, perasaan, opini, kritik, kekecewaan, kesedihan, dan tuntutan kami dianggap kriminal, maka apa arti kami, arti saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang rakyat? Apa arti negara demokrasi ini yang harusnya melindungi hak bersuara setiap warganya? Dan apa arti suara saya sebagai perempuan yang khawatir akan masa depan bangsa dan negaranya? Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan seorang dengan pengaruh besar. Saya bukan influencer atau selebgram. Saya memposting kritikan saya di fitur Instagram Story yang hilang dalam waktu 24 jam. Saya tidak turun ke jalan untuk beraspirasi. Saya tidak tergabung dalam organisasi politik. Saya tidak membunuh, melindas, saya tidak korupsi, saya tidak narkoba, saya tidak melakukan tindak kekerasan, apalagi suatu kelalaian yang merenggut nyawa suatu manusia dan kabur begitu saja. Saya bukan kriminal. Saya hanya menggunakan hak berekspresi saya untuk menyampaikan kritik saya akan ketidakadilan. Dan kritik bukan kriminal. Namun saya harus mendekam di penjara berbulan-bulan dan diberi rencana tuntutan oleh jaksa 1 tahun masa tahanan. Sementara oknum-oknum yang merenggut nyawa almarhum Ahmad Kurniawan selamanya hanya menerima hukuman yang jauh lebih ringan dan mereka sudah bebas di luar sana. Saat di press conference, saya harus berdiri di depan puluhan orang, media, dan kamera yang menyorot saya dengan baju tahanan oranye, borgol, juga nama saya dan mugshot saya yang terpampang begitu besar dan jelas di layar, dengan narasi yang begitu buruk, berlebihan, dan kotor. Foto saya dengan baju tahanan tersebar luas di media. Narasi saya di berita sangat buruk dan jauh dari kenyataan. Pada saat proses penyidikan pun, saya dilakukan oleh polisi-polisi penyidik dan penjaga, seolah-olah saya telah bersalah. Saya dibentak-bentak, ketika saya sakit, saya dikasih obat yang sudah basi, dan akses untuk mendapatkan pertolongan kesehatan dan obat begitu sulit. Dan ketika saya menangis, mendengar kabar bunda saya waktu itu sakit, polisi-polisi penyidik malah menyalahkan saya dan meledek saya tak lagi dengan kalimat, "Lah, lagian salah siapa? Salah siapa lo di sini? Salah siapa lagian lo di sini? Sakit kan tuh nyokap lo? Rasain." Inikah cerminan polisi yang harusnya mengayomi masyarakat? Dan inikah bentuk pertanggungjawaban instansi tersebut atas kelalaian mereka? Mengorbankan saya, seorang masyarakat perempuan muda yang bersuara, sebagai kambing hitam, sampai saya harus diadili sampai hari ini. Banyak sekali orang, termasuk tahanan perempuan yang saya temukan di penjara, yang tahu tentang kasus saya, selalu merespon dengan kalimat, "Aduh, udah lain kali gak usah tulis opini atau kritik di sosial media, mbak cewek bahaya." Atau, "Aku harus bilang anak aku nih gak usah tulis kritik ke pemerintah atau instansi di sosmed, serem zaman sekarang."
Begitu sedih dan memilukan respon yang saya dengar dari perempuan-perempuan dan ibu-ibu terhadap kasus saya. Karena ketika suara perempuan malah dikriminalisasi dan disambut dengan pidana, hal tersebut akan memunculkan ketakutan yang luas pada perempuan lainnya. Perempuan lain akan takut bersuara, berekspresi, dan menyampaikan kritik juga opini terhadap pemerintahan, negara, atau instansi publik karena takut akan mengalami nasib yang sama, yaitu berakhir di balik jeruji, hanya karena kami menyuarakan opini di negara demokrasi ini. Sampai-sampai mereka yang tahu apa yang saya alami memilih untuk bungkam dan memburu anak-anak mereka, generasi muda bangsa, untuk bungkam dan tidak beropini. Inikah yang negara kita mau? Rakyat yang pasrah dan tidak berpikir kritis, perempuan yang diam, dan juga pemuda yang bungkam, dan masyarakat takut yang beropini? Lagi-lagi rakyat kecil yang menjadi korban untuk mereka mencuci nyali.